Coba bayangkan, Anda sudah membeli rumah impian Anda dan melakukan pembayaran, bahkan melakukan pelunasan, dan memiliki sertifikat hak milik atau SHM yang sebelumnya dikeluarkan secara resmi dari kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tapi tiba-tiba rumah Anda tersebut digusur oleh pihak pengadilan karena ternyata tanahnya tersebut itu sengketa atau konflik. Hal inilah yang dialami oleh warga klaster Setia Mekar Residence 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Untuk itu, simak kronologis kasusnya, dan mari kita pelajari bagaimana cara menghindar atau melindungi diri kita agar Anda tidak mengalami nasib yang serupa dengan warga tersebut. Kronologis kasusnya, kasus sengketa tanah klaster Setia Mekar Residence 2 ini berawal dari adanya transaksi tanah sejak tahun 1973. Jadi ceritanya, pada tahun 1973, DSD sebagai pemilik sertifikat hak milik atau SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektar di Bekasi, yang kemudian pada tahun 1976 menjual tanahnya ke AH melalui akta jual beli atau AJB. Tapi di sini si AH tersebut itu tidak melakukan balik nama menjadi sertifikat hak milik atau SHM. Selanjutnya, tahun 1982, DSD kemudian menjual tanah yang sama kepada K, yang kemudian mengubah AJB menjadi SHM atas namanya. Padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dijual kepada orang lain atau si AH. Tahun 1995, K kemudian memecah SHM nomor 325 menjadi 4 bidang, yaitu menjadi SHM 704, 705, 706, dan 707. Dan tahun 1996, K menjual SHM 704 dan 705 kepada TPS. Selanjutnya, pada tahun 2019, developer klaster Setia Mekar Residence 2 membeli SHM 705 dari TPS. Nah, sertifikat pada saat itu dinyatakan clear and clean oleh BPN. Artinya, di atas tanah tersebut tidak ada sengketa atau sedang tidak dijaminkan atau dijadikan agunan utang kepada pihak bank. Lalu kemudian tahun 2020, SHM 705 dipecah menjadi 27 bidang tanah dan dijual kepada warga. Permasalahannya muncul karena tahun 2024, ahli waris AH atau pembeli pertama, yaitu Hajah MJ sebagai pembeli tanah pertama dari DSD, menggugat K dan pemilik SHM lainnya kepada Pengadilan Negeri Bekasi. Dan selanjutnya, di kasus ini pengadilan memenangkan Hajah MJ. Puncaknya, pengadilan melakukan eksekusi penggusuran pada tahun 2025. Permasalahannya, warga klaster Setia Mekar Residence 2 ini sebelumnya sudah membeli properti dengan sertifikat resmi dari developer. Walaupun belakangan baru diketahui, itu pun karena ada putusan pengadilan yang menyatakan tanah tersebut ternyata masih dalam sengketa karena ada transaksi tahun 1976 melalui akta jual beli atau AJB. Jadi, mirisnya, walaupun dalam kasus ini warga sudah memenuhi semua kewajiban untuk melakukan pelunasan, untuk membayar rumah yang dibelinya dari developer, termasuk mempunyai sertifikat hak milik atau SHM yang sah, dalam permasalahan ini mereka tetap menjadi korban penggusuran oleh pihak pengadilan. Pertanyaannya, bagaimana pandangan hukum saya terkait permasalahan ini? Pertama, sertifikat hak milik atau SHM seharusnya menjadi bukti kepemilikan yang sah. Tapi dalam kasus ini jelas kita lihat bahwa SHM warga yang dianggap tidak berlaku oleh pihak pengadilan karena adanya transaksi tahun 1976.
Lalu yang kedua, dalam kasus ini ada kesalahan prosedur pengadilan, dan kesalahan prosedur ini diakui sendiri oleh Menteri ATR atau BPN saat ini, yang menyatakan pengadilan melakukan 3 kesalahan prosedur dalam melakukan penggusuran. Pertama, pihak pengadilan tidak meminta pembatalan sertifikat ke BPN sebelum mengeksekusi tanah tersebut. Lalu yang kedua, pihak pengadilan tidak meminta bantuan pengukuran atas lahan-lahan tersebut kepada pihak BPN sebagai lembaga atau institusi terkait. Lalu yang ketiga, pengadilan seharusnya melindungi pembeli yang beritikat baik atau setidaknya mempertimbangkannya, yaitu warga yang membeli properti dengan SHM yang resmi yang dikeluarkan oleh BPN tanpa sebelumnya mereka mengetahui adanya sengketa. Jadi saya menilai dalam kasus ini pengadilan tidak melindungi pembeli yang beritikat baik karena pertama, amar putusan pengadilan itu tidak jelas karena putusan pengadilan tidak memerintahkan pembatalan sertifikat warga. Sehingga dalam kasus ini, sertifikat warga atau SHM milik warga tersebut tetap sah secara hukum. Lalu yang kedua, prosedur eksekusi yang cacat karena pengadilan tidak mengikuti prosedur yang benar. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak melibatkan BPN dalam proses eksekusi atas tanah warga tersebut. Lalu yang ketiga, prioritas hukum yang salah karena di sini pengadilan lebih memihak kepada ahli waris A dan tidak mempertimbangkan kepentingan warga yang telah membeli properti secara sah dari developer, bahkan sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM, sedangkan si penggugat masih berstatus atau memegang AJB atau akta jual beli. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, pertama, lakukan pemeriksaan atau dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah due diligence. Jadi sebelum kita membeli properti atau tanah dan bangunan, pastikan untuk meneliti sejarah kepemilikan tanah secara mendalam atau teliti. Jadi tidak hanya mengandalkan sertifikat hak milik atau SHM yang dikeluarkan oleh BPN. Lalu yang kedua, periksa legalitas tanah di BPN untuk memastikan bahwa sertifikat tanah benar-benar clear and clean dengan memeriksa langsung ke BPN. Jadi benar-benar kita yakin bahwa tidak ada masalah di tanah tersebut. Lalu yang ketiga, tetap waspada terhadap developer. Artinya, sebaiknya pilih developer yang terpercaya dan memiliki rekam jejak atau track record yang baik dalam hal legalitas properti. Lalu yang keempat, pahami risiko hukum karena faktanya seperti yang saya sampaikan tadi, sertifikat hak milik atau SHM yang resmi dikeluarkan BPN sekalipun tidak selalu menjamin keamanan bagi pemiliknya jika ada sengketa yang belum terselesaikan. Makanya ada istilah di Indonesia, sertifikat hak milik atau SHM bisa dibuat di warung kopi. Lalu yang kelima, advokasi hukum. Jadi kalau terjadi masalah atau Anda mengalami masalah yang serupa, segera konsultasikan dengan ahli hukum yang berpengalaman di bidang properti untuk membantu Anda agar keluar dari permasalahan yang ada. Pesan saya, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Jadi sebelum membeli properti atau tanah dan bangunan, pastikan Anda melakukan pengecekan secara menyeluruh, mendalam, atau teliti. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman atau orang terdekat Anda agar mereka bisa terhindar dari permasalahan yang serupa. Dan kalau Anda mempunyai pengalaman atau pertanyaan terkait properti atau transaksi jual beli tanah dan bangunan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi orang yang memang paham tentang hukum properti atau tanah dan bangunan. Mari kita lindungi investasi Anda mulai dari sekarang.
Dengan memahami kasus ini, harapannya kita bisa lebih waspada dan bisa mengambil langkah pencegahan atau preventif untuk menghindari kerugian yang serupa di masa yang akan datang. Salam dari saya.